Dalam Fuller Theological Seminary penyelidikan gereja setelah 36 tahun itu mulai bergejala tua. Kalau sudah 52 tahun, gereja itu sudah mulai berhenti, stuck, dan tidak maju-maju lagi. Karena apa? Karena kerutinan itu terus telah menjadi merajalela di dalam hidup gerejawi. Dan orang-orang Kristen, bahkan pemimpin-pemimpinannya, sudah tidak ada lagi sesuatu yang dicari, apa yang harus diperjuangkan. Karena sudah merasa pimpinan Tuhan memang begini, ya gini. Jadi banyak gereja tidak maju. Karena apa? Mereka hanya menjalankan tugas rutinitas. Selain itu, tidak ada sesuatu yang merangsang mereka untuk berjuang lagi. Bagaimana dengan gerakan Reform Injili? Kita baru belum 20 tahun. Dan saya berkata saudara, gerakan sudah dari 84 mulai dengan speak pertama. Gereja baru 89. Dan sekolah teologi lebih lambat lagi. Ini semua urutan adalah menurut pimpinan dan menurut jadwal yang ditetapkan sebagai prinsip di dalam Alkitab. Kita harus menegakkan doktrin baru mendirikan gereja. Karena apa? Gereja didirikan di atas teologi. Dan sekolah teologi didirikan setelah gereja berdiri. Jadi teologi sebagai dasar gereja. Dan gereja sebagai induk sekolah teologi. Ini semua prinsip saya jalankan. Sebelum engkau mengerti, saya jalankan dulu. Sebelum engkau setuju, saya jalankan dulu. Saya tidak bisa minta persetujuan. Semua baru saya jalankan. Saya bukan pemimpin. Kalau saya menerima semua persetujuan baru jalankan, demokrasi daripada orang yang tidak mengerti prinsip Alkitab akan membunuh pimpinan Tuhan. Nah, ini satu hal yang saya harus memberikan penjelasan dan saudara perlu mengerti akan hal ini. Semua yang saya jalankan berdasarkan prinsip Alkitab satu persatu yang tidak dilihat oleh banyak orang di dalam zaman kita. Dan ini gerakan yang akan mentegakkan fondasi untuk mempengaruhi beratus-ratus dan beribu-ribu tahun di Indonesia. Maka kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh kompromi. Sekali lagi, teologi sebagai dasar gereja dan gereja sebagai induk sekolah teologi. Kalau sekolah teologi menjadi dasar gereja, maka yang mengajar di dalam sekolah teologi itu mereka adalah anggota gereja yang mana? Lalu mereka bertanggung jawab kepada siapa? Ini tidak benar. Maka Alkitab mengatakan Yesus telah mendengar kalimat dari Petrus, engkaulah Kristus, engkaulah anak Allah yang hidup. Dengan teologi kristologi yang benar ini, maka Yesus baru mengatakan, I'm going to build my church on this rock. Aku mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Yaitu pengenalan Kristus, iman kepercayaan, teologi yang benar sebagai dasar, baru gereja didiri di ataskan. Sesudah itu, maka setelah orang-orang yang ikut Yesus 3,5 tahun melihat Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan sekarang pergi mengajarkan apa yang kututurkan kepadamu kepada setiap bangsa, jadikan mereka muridku. Baru ada sekolah teologi, baru ada pendidikan teologi, karena orang ini sudah berada di dalam gereja di mana Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh Kristus sudah dididik baru mengajar. Dengan demikian gereja adalah induk sekolah teologi. Nah, ini semua prinsip Alkitab yang tidak dilihat atau tidak dianggap penting oleh orang lain. Asal ada uang sewa tempat, bikin kebaktian, undang pengkhotbah, jadi gereja, pasang pelang, silakan. Mereka mau kerja apa silakan. Tapi gerakan ini tidak demikian. Saya harus bertanggung jawab setiap langkah dengan Tuhan. Dan kesulitan-kesulitan itu begitu besar. Dan saya tidak pernah minta